Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Desi Anggraini dengan NIM C1C022082 dari program studi akuntansi Ruang 12. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya mengenai filosofi riset dalam bidang akuntansi keperilakuan yang diampu oleh Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI. Yang pertama, apa itu filsafat? Kata filosofi berasal dari bahasa Yunani philos atau suka, cinta, dan sofi artinya kebijaksanaan. Jadi, kata filosofi berarti cinta kepada kebijaksanaan. Filsafat merupakan disiplin ilmu yang berusaha untuk menunjukkan batas-batas dan ruang lingkup pengetahuan manusia secara tepat dan lebih memadai. Karakteristik filsafat dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, filsafat adalah berpikir secara kritis. Yang kedua, filsafat adalah berpikir dalam bentuknya yang sistematis. Yang ketiga, filsafat menghasilkan sesuatu yang runtut. Yang keempat, filsafat adalah berpikir secara rasional. Dan yang terakhir, filsafat bersifat komprehensif. Filosofi paradigma metodologi riset. Yang pertama, paradigma fungsionalis. Paradigma ini sering disebut juga dengan fungsionalis struktural atau struktural fungsionalis atau kontingensi rasional, rasional kontingens. Yang kedua, paradigma interpretif. Terdapat dua aliran riset dalam pendekatan interpretif ini, yaitu tradisional dan metode von Scholgen. Yang ketiga, paradigma strukturalisme. Radikal paradigma ini mengasumsikan bahwa sistem sosial mempunyai keberadaan ontologis yang konkret dan nyata. Yang keempat, paradigma humanis. Radikal pendekatan ini melihat objek studi sebagai suatu interaksi sosial yang disebut dengan dunia kehidupan atau life world. Yang terakhir, paradigma postmodernisme. Postmodernisme menyajikan suatu wacana sosial yang sedang muncul yang meletakkan dirinya di luar paradigma modern. Peluang riset akuntansi keperlakuan pada lingkungan akuntansi terbagi menjadi 7. Yang pertama, pemeriksaan akuntansi atau auditing. Yang kedua, akuntansi keuangan. Yang ketiga, akuntansi manajemen. Yang keempat, sistem informasi akuntansi. Yang kelima, perpajakan. Yang keenam, pertumbuhan riset perilaku. Dan yang terakhir, perkembangan terakhir. Teori keperlakuan tentang perusahaan. Teori organisasi modern mempunyai kaitan dengan perilaku perusahaan suatu kesatuan terhadap pemahaman kegiatan perusahaan dan alasan anggotanya. Tujuan organisasi akan dipandang sebagai hasil pengaruh dari permulaan proses antar peserta organisasi, penentu batas pengambilan keputusan perusahaan dan penyelesaian masalah aktivitas, dan perannya di dalam sistem pengawasan internal adalah untuk memotivasi peserta, di mana derajat tingkat kepuasan kerja anggotanya akan diuraikan dalam kaitannya dengan tujuan pribadi mereka yang saling tumpang tindih dengan tujuan organisasi dan sampai sejauh mana karyawan memandang perusahaan sebagai hal yang membantu penerimaan tujuan pribadi mereka. Yang terakhir, wawasan untuk masa depan. Masalah utama di masa mendatang adalah pendanaan untuk riset ini akan berkunjung jumlahnya. Oleh karena riset keperlakuan saat ini cenderung menjadi lebih mahal dibandingkan dengan usaha akuntan, maka akan terasa lebih sulit melakukan pekerjaan tersebut. Tidak ada cara yang lebih baik untuk meningkatkan pemahaman seseorang terhadap satu fenomena, kecuali dengan melakukan riset dan menulis tentang fenomena tersebut kepada orang lain dan melakukan berbagai perbaikan. Dan video presentasi saya mengenai filosofi riset dalam bidang akuntansi keperilakuan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.